Proyek bendungan raksasa Cina di Tibet picu kontroversi dari lingkungan hingga perang air. China mempunyai sebuah mega proyek bendungan raksasa di Tibet yang mampu menghasilkan listrik 3 kali lipat dari Three Gorges, pembangkit listrik terbesar di dunia. Dikutip dari AFP, bendungan itu akan membentang di Sungai Brahmaputra dan berhenti ketika jalur air mengalir ke India, melintasi ngarai terpanjang dan terdalam di dunia pada ketinggian lebih dari 1.500 meter. Proyek di Medo Country, Tibet diperkirakan akan menghasilkan 300 miliar kilowatt listrik per tahunnya, memecahkan rekor dari bendungan 3 ngarai di Sungai Yangtze. Proyek ini juga sudah dimasukkan ke dalam rencana 5 tahun ke-14 yang diluncurkan pada tahun lalu dalam Kongres Tahunan Partai Komunis Cina. Namun tidak disebutkan rincian rencana tersebut seperti jangka waktu atau anggarannya. Pemerintah daerah Tibet menandatangani perjanjian kerjasama strategis dengan Power China, sebuah perusahaan konstruksi publik yang mengkhususkan diri dalam proyek pembangkit listrik tenaga air. Sebulan kemudian, Kepala Power China, Yan Xiong, mengungkapkan sebagian proyek tersebut kepada Liga Pemuda Komunis, sayap pemuda dari partai yang berkuasa di China. Meski dianggap sebagai alternatif ramah lingkungan untuk bahan bakar fosil, tetapi proyek itu juga tetap memicu tantangan dari para aktivis seperti halnya ketika bendungan 3 ngarai dibangun. Ketika dibangun, bendungan 3 ngarai menciptakan waduk dan menggusur 1,4 juta penduduk di hulu. Selain itu, India juga khawatir karena proyek tersebut akan memicu perang air. Kekhawatiran militer karena banyak bendungan akan dihancurkan oleh banjir Cina. Militer Cina telah memperingatkan bahwa bendungan yang hancur akibat banjir bisa bertambah. Ini mengikuti meningkatnya laju banjir di bendungan Yihetan di Luoyang, Henan. Menurut laporan Channel News Asia, banjir di Luoyang merusak bendungan Yihetan sepanjang 20 meter. Pernyataan resmi dari pemerintah Hulun Buir menyatakan 16.600 orang terkena dampak bencana. Selain itu, lebih dari 20.000 hektar lahan pertanian terendam sebagai akibatnya. Kerusakan infrastruktur juga tidak sedikit, diantaranya 22 jembatan dan hampir 10 km jalan tol hancur. Untungnya tidak ada korban jiwa. Banjir merupakan bencana tahunan di Cina, terutama saat musim hujan. Namun tahun ini situasinya berbeda. Pembangunan bendungan tanpa henti dalam beberapa tahun terakhir telah memutus sungai dan danau, mengganggu fungsi vital dataran banjir. Menurut laporan ini, jumlah korban banjir di Cina terus bertambah. Banjir di Henan, 25 orang meninggal, ribuan orang juga dievakuasi dari daerah berbahaya. Misalnya di Zhengzhou, 100.000 orang dievakuasi karena rel kereta api dan jalan terendam banjir. Pemerintah Cina mengatakan hujan yang mereka alami adalah yang terburuk dalam 1000 tahun. Bendungan Eping hampir jebol, Cina evakuasi 5.456 orang warganya. Tiongkok mengevakuasi lebih dari 5.456 orang dari 4 kota dan 15 desa di Provinsi Hubei karena kerusakan bendungan pembangkit listrik tenaga air. Dilansir dari Sina pada Sabtu 4 Agustus, laporan itu diungkapkan CCTV yang dikelola pemerintah Tiongkok pada hari Sabtu 4 September. Hujan telah mengakibatkan runtuhnya sebagian bendungan pembangkit listrik tenaga air Eping di daerah Zuzi, ungkap laporan media pemerintah tersebut. CCTV melaporkan para pakar saat ini bekerja untuk memulihkan fasilitas tersebut. Pihak berwenang belum mengumumkan keadaan darurat atas insiden tersebut. Belum ada laporan tentang kemungkinan korban.
Selamatkan warga dari ancaman banjir, militer Cina ledakkan bendungan. Militer Cina dikabarkan telah meledakkan sebuah bendungan untuk melepaskan air banjir yang mengancam provinsi Henan. Henan merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terpadat. Akibat banjir yang meluas, korban jiwa kini meningkat 25 orang. The Washington Post melaporkan operasi peledakan bendungan dilakukan pada Selasa 21 Juli malam waktu setempat di kota Luoyang. Sehari sebelumnya, seperti dilansir dari AFP, militer Cina memperingatkan bahwa bendungan Yihetan di Luoyang bisa runtuh kapan saja setelah terjadinya badai yang menewaskan sedikitnya 3 orang. Otoritas cuaca setempat telah mengeluarkan tingkat peringatan tertinggi untuk Provinsi Henan bagian tengah. Hal ini karena hujan lebat menyebabkan meningkatnya permukaan air sehingga para penduduk harus dievakuasi. Tepat pada hari Selasa kemarin, Komando Terpusat Tentara Pembebasan Rakyat mengatakan telah mengirim tentara untuk melakukan tanggap darurat termasuk peledakan dan pengalihan banjir. Pada tanggal 20 Juli lalu terjadi retakan sepanjang 20 meter di bendungan Yihetan. Bantaran sungai menjadi rusak parah dan bendungan itu bisa runtuh kapan saja, ungkap PLE dalam sebuah pernyataan. Banjir biasa terjadi selama musim hujan di Cina yang bencana tahunan serta merusak ratusan properti penting mulai dari perkantoran, jalan, dan rumah warga. Namun ancaman ini kian memburuk selama beberapa dekade. Hal ini dipicu oleh pembangunan bendungan dan tanggul yang telah mengganggu aliran air antara sungai dan danau. Pernyataan resmi dari pemerintah Hulun Buir menyatakan 16.600 orang terkena dampak bencana. Selain itu, lebih dari 20.000 hektar lahan pertanian terendam sebagai akibatnya. Kerusakan infrastruktur juga tidak sedikit, diantaranya 22 jembatan dan hampir 10 km jalan tol hancur. Untungnya tidak ada korban jiwa. Banjir merupakan bencana tahunan di Cina, terutama saat musim hujan. Namun tahun ini situasinya berbeda. Pembangunan bendungan tanpa henti dalam beberapa tahun terakhir telah memutus sungai dan danau, mengganggu fungsi vital dataran banjir. Menurut laporan ini, jumlah korban banjir di Cina terus bertambah. Banjir di Henan, 25 orang meninggal, ribuan orang juga dievakuasi dari daerah berbahaya. Misalnya di Zhengzhou, 100.000 orang dievakuasi karena rel kereta api dan jalan terendam banjir. Pemerintah Cina mengatakan hujan yang mereka alami adalah yang terburuk dalam 1000 tahun.